Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Amerika, dan selamat menjelang malam bagi saudara-saudari kita yang ada di Jerman dan sekitarnya. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini tanggal 26 Oktober 2023 pada hari Kamis. Tidak berasa kita akan mengakhiri bulan Oktober dan tidak lama lagi perayaan Natal. Dengan penuh sukacita biarlah kita boleh merasakan di tahun ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami boleh kembali berkumpul dimanapun kami pribadi lepas pribadi berada. Kami mohon Bapa yang penuh kasih setia kepada kami, kuduskanlah kami, ampuni segala kesalahan dan dosa kami dimanapun kami berada. Layakkan kami Bapa, agar pelayanan kami boleh berkenan kepadamu. Jamaah kami pribadi lepas pribadi yang melayani di mimbar ataupun di multimedia. Dan kami mohon Engkau kawal, Engkaulah yang menjadi barisan depan kami, Engkau yang menjadi barisan belakang kami. Sehingga seluruh peralatan yang kami gunakan dalam keadaan baik, data yang kami gunakan tidak berkekurangan, listrik tidak padam, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami semua pribadi lepas pribadi, dan secara khusus hamba-Mu Pak Dedi dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang akan membagikan kebenaran firman-Mu pada pagi ini dengan tema ujian iman. Biarlah kami semua dan seisi rumah kami diperlengkapi dengan perlengkapan senjata terang, sehingga selama ibadah dari awal pertengahan sampai akhir, malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga bagi kami. Kami mendapat pengurapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru, dan kuasa darah-Mu membentengi kami semua, sehingga kami, baik yang ada di Zoom, juga bagi saudara-saudari kami yang terkasih, Kedarne Bayot dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mereka boleh mendengar kebenaran firman ini. Mereka diberkati sebagaimana kami diberkati. Kami akan melepaskan firman-Mu di pagi ini, di Kisah Para Rasul 13 ayat 47 sampai 48. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sebagaimana inilah visi misi yang Engkau percayakan kepada Sema Adonai, menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau oleh gereja, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus boleh terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai pujian di pagi ini, kita akan mendengarkan oleh Ibu Murni yang dikaruniai Tuhan talenta yang luar biasa, bisa bernyanyi dan bermain gitar dengan pujian Walau 1000 rebah di sisiku. Kami persilakan.
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan diriku. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan diriku. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Ya, pujian firman yang dikumandangkan pagi ini, biarlah iman kita tetap teguh, apapun yang sedang menimpa dunia saat ini. Kita sudah mendengar deru-deru perang, kelaparan mulai terjadi di mana-mana, tapi firman Tuhan, ya dan amin, dialah yang akan memelihara kita, asal kita melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur kita. Terima kasih Bu Murni, biarlah Tuhan memberkati pelayanan Bu Murni. Dan di pagi ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan oleh Pak Dedi Kurniawan dengan tema ujian iman. Biarlah kebenaran firman ini semakin menguatkan kita apapun yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih Ibu Hana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Dikasih Tuhan, salam pemenang, salam dahsyat dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita ada bersama-sama untuk kita membangun suasana hati yang terus kita persembahkan buat Tuhan. Dan ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang kiranya kita persembahkan kembali untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu ujian iman. Ketika kita berbicara tentang ujian, apa yang sebenarnya ada di dalam benak kita? Saudara, apa itu ujian? Kenapa ujian itu ada? Dan bagaimana kita menghadapi ujian? Ini adalah bagian yang sangat penting. Ketika kita ada, sebagaimana kita ada, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, menyikapi ujian yang seringkali diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kata ujian identik dengan orang yang belajar. Kata ujian identik dengan seorang yang akan mempersiapkan diri untuk naik ke jenjang berikutnya. Ya, ujian itu adalah bagian dari mana kita akan mengalami satu proses next level secara rohani. Tanpa ujian, maka kita tidak akan pernah mengalami yang artinya adalah pertumbuhan yang baik di dalam Tuhan. Ujian itu penting. Untuk apa? Supaya dengan ujian itu kita mampu menyikapi setiap tantangan, pergumulan, persoalan dengan sikap yang dewasa dari sudut pandang iman. Bukan hanya sekedar dewasa secara jasmani. Ada banyak orang dewasa secara jasmani, tapi ketika menyikapi setiap persoalan, mereka gagal di sini. Mereka menyerah. Mereka nggak tahu kiat-kiat, cara-cara untuk menghadapi proses di dalam menjalani kehidupan yang disebut dengan ujian. Saudara, ketika kita punya anak, kita tahu ada masa di mana mereka akan naik kelas. Maka sebagai orang tua, kita sudah memberikan motivasi kepada anak kita. Sudah memberikan pengawasan kepada anak kita. Nak, kamu persiapan ya. Nak, kamu belajar harus ditambah jamnya. Nak, kamu ketika ada pelajaran yang mungkin kamu tidak bisa, tolong ya kamu pelajari apa yang kamu tidak ngerti, harus dipelajari lagi dengan lebih dalam lagi. Kau butuh persiapan. Gitu. Kenapa? Seorang bapak tentunya, ya seorang bapak tentunya tidak menginginkan anaknya itu gagal di dalam ujian. Demikian juga Allah Bapa kepada setiap kita, bahwa setiap kali ketika kita menghadapi ujian, ya Tuhan tidak ingin kita gagal. Tuhan tidak ingin kita tidak naik kelas. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya untuk naik kelas. Nah, inilah yang dinamakan adalah proses kita belajar. Belajar di dalam hal apa? Belajar untuk kita mengaplikasikan firman. Belajar untuk kita memperdalam firman. Supaya ketika proses dalam kehidupan yang namanya ujian itu kita hadapi, saudara, maka kita bisa meresponinya dengan sikap apa? Sikap tenang, sikap bersyukur, sikap percaya bahwa saya mampu melewatinya. Ada pencobaan yang menuntun kita kepada ujian iman yang semakin hari akan semakin bertumbuh. Tetapi seringkali ada banyak orang ketika menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang sangat amat disayangkan.
Nah, saya ingin supaya kita semua hari ini yang sudah di dalam Tuhan tentunya, yang kita sudah mengerti, belajar firman Tuhan, kita bisa menyikapi setiap ujian dan persoalan ini dengan iman kita di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita buka Mazmur 139, Mazmur 139, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 120, Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ayat 23 berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiran. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang menarik di sini yang ditulis oleh Daud, ya, berkaitan dengan eh, bagaimana dia meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Jadi dia berkata, Tuhan tolong selidiki hati. Apakah hatiku betul-betul adalah hati yang eh, murni di hadapan Tuhan, hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kata selidiki aku ini, saudaraku, ya, kita ada lagunya itu ya, selidiki aku, adalah satu sikap, ya, bukan hanya sekadar permohonan kepada Tuhan, tetapi adalah sebuah sikap bijaksana yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menyampaikan, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam isi hatinya dia. Supaya apa? Supaya Daud bisa bukan hanya mengetahui, tetapi Daud juga bisa mengubah. Daud bisa belajar lebih lagi, ya, lebih baik lagi begitu. Nah, inilah Bapak Ibu di mana kita belajar dari Daud dengan sikap kerendahan hati yang dia berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki ya. Walaupun dia orang yang dekat dengan Tuhan, walaupun dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, namun dia tetap dengan rendah hati, dia berkata kepada Tuhan, tolong periksa. Supaya apa? Supaya hatinya ini tidak menyimpang. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa ada 4 hal penting yang kita lihat di ayat yang ke-23 ini. Ayat ke-23 itu berkata bahwa untuk yang pertama adalah menyelidiki hidup kita. Kata menyelidiki ini adalah memeriksa, ya, mengecek gitu. Sejauh mana sih hati kita di dalam Tuhan. Ini penting banget di dalam iman kita kepada Tuhan, saudara, bahwa menyelidiki hidup kita ini adalah apakah hidup kita ini sudah betul-betul seperti apa yang Tuhan mau atau tidak. Apakah hidup kita ini betul-betul hidup yang untuk Tuhan, atau hidup kita adalah untuk diri kita. Nah, Tuhan itu adalah yang paling tahu tentang kita. Makanya Daud ingin berubah begitu. Daud ingin punya perbedaan dengan siapa? Dengan orang lain. Juga punya perbedaan dalam diri dia untuk semakin ke depannya semakin lebih baik. Jadi perlu ada penyelidikan begitu. Nah, inilah Bapak Ibu yang seringkali banyak, ya, orang-orang di luar sana yang tidak pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ikut Tuhan sudah sekian tahun. Saya melayani Tuhan sekian tahun. Tetapi di dalam perjalanan pengiringannya dia, ya, dia nggak pernah tanya sama Tuhan. Tuhan, betul gak sih yang katanya menyenangkan Tuhan sampai hari ini, aku sudah menyenangkan Tuhan. Tuhan, betul gak sih ketika hidupku ini berkata tentang kesetiaan, apakah hidupku betul-betul setia atau tidak? Saya secara pribadi ya Bapak Ibu ya, saya bersyukur ya melihat Bapak Ibu Saudara semua di Sema Adonai ini. Saya hampir tidak pernah melihat satu komunitas ya yang betul-betul seperti Sema Adonai. Saya tidak menyombongkan diri ya Bapak Ibu ya, di berbagai komunitas ya. Saya kan diundang gitu. Saya juga sama menjadi satu pembicara tetap di sana. Tapi kalau yang saya lihat Bapak Ibu, antusias semangatnya untuk belajar, kemudian memberikan waktu buat belajar firman, ini nggak ada yang seperti Sema Adonai. Saya dengar 1 minggu full, ada waktu yang diberikan kepada Tuhan bersama-sama di dalam komunitas ini. Dan lantas saya merenungkan, ini waktu yang diberikan bersama-sama dalam 1 minggu di dalam komunitas. Bagaimana saya pikirkan dengan kegiatan mereka yang di luar?
Lantas saya menarik sebuah kesimpulan, berarti Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini, ya lebih banyak waktu-waktunya untuk pelayanan Tuhan. Ya, Tuhan ada pelayanan di luar, ya, yang saya tahu ya. Kemudian juga yang lain ada lagi pelayanan di luar. Bagus Pak Bu, mantap Pak Bu. Ini artinya hidup di dalam Tuhan. Lantas saya berpikir begini, ini semangatnya militan sekali. Tetapi saya selalu doakan begini, Bapak Ibu. Siema Adonai dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini ada di dunia. Itu Bapak Ibu harus jaga. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada hidup saudara. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Semakin Siema Adonai ini ya, semakin menjadi berkat. Ya. Semakin Siema Adonai ini semakin banyak orang yang dipercayakan ada di dalam komunitas ini. Ingat tuh, saya selalu bilang, ada oknum yang tidak suka dengan adanya Siema Adonai. Bapak Ibu dan saya termasuk di dalam, walaupun saya tidak dalam organisasi kepengurusan, saya ada di luar, tetapi saya merupakan bagian daripada tim Siema Adonai ini. Saya selalu mengingatkan supaya hati-hati. Kenapa hati-hati? Ini hidup kita buat Tuhan, Siema Adonai ini. Ada oknum yang berusaha untuk membuat Siema Adonai ini, ya akan ada banyak tantangan. Akan berusaha untuk memecah belah. Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk supaya Siema Adonai ini tidak ada. Pernahkah saudara berdoa untuk ini? Pernahkah saudara membangun kekuatan benteng untuk Siema Adonai ini dengan doa-doa Bapak Ibu? Mendoakan orang yang di luar bagus, penting. Tapi jangan lupa, bukan hanya mendoakan orang di luar. Bapak Ibu dipercayakan oleh Tuhan untuk menjaga. Ini semua nih, semua yang ada di dalam Zoom pagi hari ini, termasuk pengurusnya. Supaya kita membentengi Siema Adonai ini. Untuk apa? Untuk dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik oleh kuasa-kuasa. Iblis amat sangat tidak senang, dia amat sangat terganggu. Kenapa saya mau katakan demikian? Satu hari Siema Adonai berapa kali siaran? Dalam satu minggu berapa kali itu? Apakah iblis senang? Iblis nggak senang Pak. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana cara kita juga termasuk hidup kita yang kita jaga ini dengan berkata kepada Tuhan, selidiki aku adalah untuk kita juga, saudaraku, kita juga bisa melihat potensi bahaya yang dilancarkan oleh iblis terhadap jemaat. Jadi Bapak Ibu, perkuat barisan. Bapak Ibu, satukan visi dan misi di dalam doa saudara. Perangi segala macam bentuk kuasa kegelapan, ya, yang berusaha untuk menghancurkan ya Siema Adonai. Nah, saya ingin supaya kita betul-betul Bapak Ibu ya, membangun doa pribadi kita tentunya. Untuk kita kembalikan kepada Tuhan, Tuhan, Siema Adonai ini untuk Tuhan. Tuhan, Siema Adonai ini untuk jadi berkat buat orang. Tuhan, aku mau bersama-sama berdoa, bukan hanya untuk menjaga Siema Adonai, tetapi bagaimana visi yang Tuhan tahu di Siema Adonai ini kita bisa kerjakan dengan baik. Nah, itu perlu berkata kepada Tuhan, selidiki aku. Apakah aku ada di Siema Adonai ini? Ya, sekedar aku hanya sekedar pelayanan saja. Ketika aku hanya mendapatkan tugas saja, atau aku hanya sebagai penggembira saja, perangkap saja. Sorry Bapak Ibu, kadang-kadang iblis main di pikiran. Seringkali iblis biar-biar begini, lu ngapain di Siema Adonai? Lu nggak dapat apa-apa di situ. Lu ngapain jadi di Siema Adonai? Lu cuma jadi penggembira doang. Lu ngapain di Siema Adonai? Cuma jadi pendengar doang. Gitu. Ini ujian buat saudara dan saya. Jadi mari Bapak Ibu, ketika kita berkata selidiki aku, kita juga minta kepada Tuhan, Tuhan selidiki apa yang aku harus kerjakan, aku harus bangun untuk Siema Adonai. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, dari apa yang kita baca adalah di dalam ayat 23b untuk yang kedua. Mari melihat hidup kita. Melihat hidup kita adalah seperti apa? Kita mau Bapak Ibu, hidup kita semakin hari semakin baik. Apakah hidup kita ada perubahan atau tidak? Kita sendiri yang paling tahu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang melihat hidup kita, maka hidup kita ini adalah sebuah ukuran. Ukuran Tuhan, saya mau pengukur untuk saya bisa melihat hidup saya sendiri adalah seberapa jauh hari ini saya sudah melayani. Seberapa jauh Tuhan hari ini saya sudah menjadi berkat buat rumah tangga saya. Tuhan berapa jauh hari ini hidup saya sudah berdampak buat keluarga besar saya. Berapa berdampak besarnya saya dengan orang tua masih ada. Seberapa besarnya dampak saya bagi jemaat. Nah ini Bapak Ibu perlu sekali kita melihat hidup kita. Betul gak sih hidup kita ini sudah seperti apa yang Tuhan harapkan, Tuhan inginkan? Hidupnya sudah menjadi berkat buat orang lain. Sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah banyak perubahan di dalam kehidupan kita.
Atau justru saudaraku, ketika kita lakukan yang pertama, selidiki aku, tetapi kita tidak pernah melihat diri kita ini seperti apa. Masih ada gak sih kekurangan di dalam diri kita? Nah, ini fungsinya ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa melihat itu menjadi sebuah tolak ukur daripada kehidupan rohani kita. Yang ketiga, saudaraku, di dalam ayat ini yang kita baca dari dua ayat Matius 1:39 ini adalah untuk menguji pikiran-pikiran kita. Tadi saya bilang, saudaraku, seringkali iblis main di pikiran, menyerang pikiran kita. Nah, pikiran kita yang dimaksud di sini adalah pikiran kita, apakah pikiran yang memang sejalan dengan Tuhan atau pikiran sejalan dengan Tuhan adalah kita sebagai anak yang menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran. Ketika kita taruh pikiran Kristus di dalam hati kita, maka kita adalah menaruh pikiran kerajaan Allah ya di dalam pikiran kita. Untuk kita apa? Untuk kita melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang dibangun didasarkan iman percaya kita. Misalkan, kita punya empati pada orang yang lebih lagi melihat orang yang mengalami kesusahan. Kemudian kita juga punya pikiran-pikiran yang baik. Hikmat ada di dalam pikiran kita. Memutuskan segala persoalan tentunya bukan dengan emosi, tetapi dengan hikmat Tuhan, dengan pikiran Kristus. Di dalam orang yang menaruh pikiran Kristus ada ide-ide baru. Dia seorang yang inovatif, kreatif, ya, punya gagasan-gagasan yang penting, yang sangat membangun, yang dibutuhkan bukan hanya di dalam organisasi, tetapi juga di dalam pelayanan, begitu. Nah, ini yang harus kita taruh, kita pilih pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu adalah pikiran yang tidak mencari keuntungan diri kita sendiri. Pikiran Kristus itu adalah pikiran-pikiran yang tidak memanfaatkan orang lain. Pikiran-pikiran Kristus adalah pikiran yang kita taruh, yang didasari oleh kebenaran, begitu. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita miliki. Yang keempat adalah supaya kita tidak lari dari Tuhan. Saudara bisa lihat ayat kita yang ke-24 ya. Lihatlah apakah jalanku terong dan tuntun aku di jalannya. Apakah jalan kita lempeng apa enggak? Ya. Yosua dikasih tahu Tuhan, Yos, jalan saja ke depan, ya. Kau jangan menyimpang dah ke kanan maupun ke kiri, kata Tuhan. Sudah lurus saja, di depan ada apa, lewati. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Dilewati tahap pertama Sungai Yordan. Waduh, Sungai Yordan. Deras airnya, banyak batu-batu, ya, dalam juga, 4 meter dalamnya. Apakah mereka bisa lewat atau tidak? Nah, apakah kita mau lari nih, putar balik? Atau kita mau maju? Begitu. Nah, itulah makanya saudaraku, kenapa ketika ada ujian di depan, ada tantangan di depan. Sungai Yordan mau dilewati atau tidak? Ayo. Mau diseberangi atau tidak? Ya, kan ada tujuan, ada visi di depan nih. Ayo. Mau nggak membangun visi itu, mewujudkan visi itu? Lewati tantangan itu. Yosua tentunya awalnya takut. Kenapa khawatir? Berpikirannya pikiran manusia. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, pikiran manusia kita tanggalkan. Yuk, kita taruh pikirannya Tuhan, pikiran Kristus di dalam iman percaya kita, dan kita melangkah dan kita akan melihat satu terobosan yang luar biasa. Toh Tuhan pelihara, tidak ada satupun yang tenggelam tuh di Sungai Yordan, semua bisa dilewati. Sungai Yordan selesai, ada tantangan lagi ke depan. Ada 7 suku bangsa yang harus dihadapi oleh Yosua. Taat gak Yosua? Nah, ini saudara, 4 hal ini adalah bagian dari apa yang kita baca di dalam Mazmur 139. Tapi bukan ini pembahasan. Ini adalah sebuah pengantar. Secara real, ya, secara fakta, seringkali kenapa banyak orang gagal di dalam menghadapi ujian? Karena sebenarnya ujian itu dimulai dari orang terdekat kita. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ujian itu dimulai dari orang yang terdekat. Abraham diuji, saudara, oleh Tuhan. Sejauh mana imannya, seberapa besar imannya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Anak yang dia rindukan puluhan tahun harus dikorbankan. Saya pernah sampaikannya ke Bapak Ibu Saudara ya, bahwa seringkali yang dipakai perhitungannya adalah Abraham menanti anak 25 tahun ya, dihitung ke Ismail. Saudara, sebenarnya sebelum ada Ismail, kan dia hidup sudah bersama dengan Sarah puluhan tahun. Saya pernah kasih analogi ya, atau perumpamaan. Andai kata Abraham dengan Sarah usia kan 10 tahun, bisa. Saya pernah kasih tahu, andaikan dia menikah, Sarah usia 17 tahun, Abraham 27 tahun, saudara tinggal hitung saja tuh. Waktu dia dapatkan Ishak usia berapa itu?
Berarti berapa puluh tahun dia tunggu Ishak? Kan bukan dari Ismail, dia tidak tunggu anak dari Hagar. Dia anak tunggu anak yang ditunggu, anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah yang dari Sarah. Berapa tahun dia tunggu itu? Lebih dari 25 tahun, Bos. Dia tunggu anak itu. Nah, ketika lebih dari 25 tahun, dia tunggu anak. Puluhan tahun lebih daripada itu. Sekitar 50 tahunan mungkin lebih. Saudara, apa yang terjadi? Setelah anak itu ada, Tuhan minta anak itu dipersembahkan. Gampang nggak? Nggak gampang. Kadang-kadang ada orang yang sudah diberkati, ya, untuk menabur saja, saudara. Berapa persen sih yang ditabur kadang-kadang? Dikit, dikit. Padahal dia punya dari kelimpahannya, bukan dia punya daripada kekurangan. Janda miskin itu adalah ujian iman. Dia mempersembahkan dari apa yang dia miliki. Cuman itu satu-satunya yang dia punya. Dia persembahkan itu, mempertaruhkan itu daripada kelangsungan hidupnya dia. Ketika dia persembahkan itu, sudah barang tentu dia tidak punya uangnya lagi yang lain. Untuk dia mungkin makan, untuk dia bisa bertahan hidup, untuk dia tetap bisa survive. Tapi apa yang terjadi? Dia persembahkan itu kepada Tuhan. Oh, yang lain pamer, membeli. Waduh, itu banyak jumlah persembahan yang diberikan. Tapi si perempuan ini tuh tanpa paksaan. Bukan karena dia mau cari muka sama Tuhan, tidak. Bukan dia pengen dipuji, tidak. Dia memberikan itu. Bukan sebagai taruhan. Bukan sebagai untung-untungan. Ya, seperti masang lotre, bukan. Tetapi dia memberikan itu berdasarkan kecintaan. Ujian. Ini ujian untuk next level. Kadang-kadang itu yang menjadi sebuah hal yang kenapa banyak orang akhirnya tidak mengalami mujizat di dalam hidup. Banyak orang tidak merasakan kebaikan karena mereka hitung-hitungan. Sementara Tuhan nggak pernah hitung-hitungan itu sama kita. Betul nggak, saudara? Dia nggak hitung-hitungan. Dia yang maha agung, ya, dia yang maha mulia, mau datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia untuk menebus manusia yang berdosa dengan segala macam bentuk kejahatan yang menjijikan, dan dia mau mati, sang Raja Agung itu. Untuk siapa? Untuk manusia. Dia nggak hitung-hitungan, Pak. Ini berapa banyak orang, ayo, dan mereka gagal di dalam ujian karena mereka tahu pikiran manusia. Berkat yang besar untuk Tuhan yang dia terima dari Tuhan untuk dia kembalikan kepada Tuhan. Kadang-kadang ada beberapa yang masih hitung-hitungan sama Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Ujian pertama bagi anak Tuhan adalah satu, ujian kita dengan sesama. Amsal 27 ayat 17. Kita lihat Amsal 27 ayat 17. Ini ujian. The real ujian saudara dan saya yang pertama adalah dengan sesama, dengan orang terdekat. Amsal 27 ayat 17. Ya. Dikatakan demikian. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan apa? Sesamanya. Garis bawahi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Besi menajamkan besi itu berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang kalau saudara melihat, ya, contoh sebuah pisau itu diasah, dipertajam, itu tidak hanya dengan batu, tetapi diasah juga dengan menggunakan besi. Ya, ketika diasah itu, saudaraku, ya, ada gesekan-gesekan. Kadang-kadang semakin kita kuat menggeseknya, saudara, ya, bisa saja, ya, bisa memunculkan itu panas, ya, sifat panas yang keluar daripada besi yang digesek. Nah, saudara lihat, ketika terjadi gesekan, ya, ada sesuatu yang panas keluar, begitu. Ada sesuatu yang dipertajam. Nah, seringkali Bapak Ibu, ujian orang percaya seringkali menghadapi siapa? Bukan menghadapi orang yang beragama lain, bukan juga, saudara. Walaupun itu ada, merupakan bagian yang memang seringkali masuk di dalam kategori dengan sesama, sekian persen. Tetapi yang lebih banyak lagi terjadi di mana? Di sini. Saudara nggak usah aneh kalau hari ini begitu banyak sinode. Saudara nggak usah aneh kalau hari ini pendeta dengan pendeta ribut. Kemarin saudara lihat tuh, ada gereja digusur di Budosa, video. Memalukan sekali itu. Kok begitu gereja, saudara? Makanya tidak ada yang jadi juri kan untuk memisahkan, Pak. Beberapa orang yang anti dengan gereja ada, begitu, senang itu. Kok bisa begitu, Bapak Ibu? Apakah itu cara Tuhan? Bukan, cara setan begitu.
Ini lihat nih, makanya Amsal 27:17 berkata bahwa ujian terhadap imanmu, ya, itu dimulai dari siapa? Dari orang terdekat. Gesekan, Pak Bu. Mampu nggak kita menghadapi gesekan? Bisa nggak kita keluar daripada itu? Maksudnya kita merespon itu dengan sikap yang dingin, bukan sikap yang panas. Kalau digesek kan panas. Timbul emosi, timbul kemarahan, timbul kebencian. Akhirnya tidak tajam. Begitu. Sementara Tuhan mau saudara dan saya ini tajam. Tajam di dalam apa? Tajam dalam firman. Tajam di dalam kepekaan roh. Begitu. Tuhan maunya seperti itu. Tapi ketika terjadi kegesekan, saudara-saudara, bukannya untuk mempertajam, tapi apa yang terjadi, saudaraku? Konflik. Nah, Tuhan mau, saudaraku, ya, ketika terjadi gesekan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan kesamanya, supaya kita bisa menyikapi itu dengan positif. Berarti di sana, ya, kita menahan bagaimana, saudaraku, tidak terjadi gesekan yang menimbulkan panas sampai pada percikan api. Ini yang harus kita jaga. Caranya bagaimana, Pak? Sejukan dengan air. Saya kan dulu lama di rumah potong hewan, Bapak Ibu, ya. Background saya kan memang di sapi sampai dengan distribusi daging dan seterusnya. Memang pengalaman dulu di sana. Saya kan pernah menjadi manajer jaga rumah potong hewan. Anak-anak nih, bukan tukang potong yang di bawah saya ini, sebelum mereka potong sapi itu, ya, tukang daging datang sebelum potong sapi, mereka mempersiapkan itu dulu, pisau mereka harus tajam. Kalau nggak berbahaya, fatal buat mereka. Kalau pisaunya tumpul, ini sapi berbalik, ajar dia bisa mati nih, tukang potong. Jadi apa yang dilakukan? Sapi itu kan galak, saudaraku, ya. Itu kalau dia pakai leher dia berbalik begini, saudaraku. Jangan main-main itu kekuatannya dia tuh di leher itu. Jadi memang dia harus persiapan. Jadi nggak sembarangan. Apa yang dilakukan? Dia gesek pisau dulu tuh semua, sambil duduk, sambil ngopi, sambil ngokok. Dia sambil gesek pisau begitu, depan, belakang, begitu. Pisaunya. Dia lihat ini wah udah tajam, dia simpan. Dia lap lagi, dipakai apa? Pakai air. Tapi supaya pisaunya nggak semakin kecil, saudaraku, ya, dia kadang-kadang pakai air. Supaya apa? Tidak timbul panas, begitu. Nah, makanya Bapak Ibu, saya mesti bilang begini. Ketika ujian pertama kita ada gesekan daripada sesama, kita perlu mengademkannya, perlu mendinginkannya. Dengan cara apa? Taruh Yesus sebagai air hidup di dalam hati. Begitu. Kalau saudara tidak libatkan Yesus sebagai air hidup dalam hati, ketika terjadi gesekan, saudara, yang namanya kasih, namanya pengampunan, tidak mungkin ada. Percaya saya. Percaya saya. Makanya ini terjadi di dalam beberapa gereja. Jemaat pecah. Ya. Jemaat pecah, pendeta pecah, gereja pecah. Setan tepuk tangan. Bikin party dia, Bapak Ibu, setan. Bisa mengadakan syukuran tuh kepada Lucifer, tuh setan-setan. 40 hari 40 malam mungkin. Kenapa? Anak Tuhan ribut. Hancur gerejanya. Pecah, pindah sinode baru. Waduh. Buka lagi pelayanan itu. Udah buka pelayanan, gak beres masalahnya. Dijelek-jelekin tuh. Wah, gereja itu cuma begini, begitu, dan seterusnya. Masih melayani Tuhan. Masih ada di rumah Tuhan. Selesai ibadah, jelekin. Jangan ke gereja itu, ini mah begini, begini, begini. Miris ya dengan kekristenan seperti itu. Gagal menghadapi ujian. Ya, gagal. Dia bisa jadi pemenang. Tapi dia menjadi pecundang. Kita lihat dari Abraham yang disebut dengan Bapak beriman adalah betul-betul tidak hanya memikirkan tentang aku, bukan untuk kita, tetapi untuk dia yang di atas. Pelayananmu hari ini untuk yang di atas. Hidup saudara dan saya untuk yang di atas. Iman kita yang kita bangun hari ini adalah untuk yang di atas. Sadari itu. Makanya selidiki hati. Supaya apa? Ketika kita menyelidiki hati kita ada yang pulang, kita cepat-cepat bereskan di hadapan Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu, organisasi hancur, pelayanan hancur. Itu kenapa? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Ini ujian yang pertama. Yang seringkali ini Bapak Ibu kita bisa lihat. Oh, gereja ini hancur. Kenapa? Oh, karena begini. Oh, ini kenapa lagi tidak pelayanan? Oh, karena begini. Saudara, lihat. Banyak fakta di luar seperti itu. Sebuah perenungan buat kita. Apakah kita mau seperti itu? Ujian buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ujian apa yang seringkali kita hadapi di dalam real kenyataan fakta kehidupan perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Yang kedua adalah ujian akan uang, saudara. Matius 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Siapa yang ngomong nih, saudara, kita bisa tahu. Ya.
Matius pasal 6 ayat yang ke-24, Tuhan berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini Tuhan sudah bilang. Di dalam ujian kita, yang kedua adalah berbicara tentang uang. Nah, Alkitab berkata dan mencatat lewat pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini adalah bahwa kita harus menentukan siapa yang kita layani. Bahwa kita harus fokus kepada satu daripada antara dua pilihan hidup manusia. Saudara, bukan berarti seringkali dimaknai oleh jemaat, kenapa sih banyak pendeta itu benci dengan orang yang kaya? Kenapa sih? Bukan benci, tidak suka. Kenapa sih sindir-sindir tentang uang? Ini kita sedang kasih tahu supaya apa? Imannya sudah terbangun nih Bapak Ibu, jangan mundur gara-gara cuma masalah duit. Hatinya berubah, berpaling, tadinya untuk Tuhan, gara-gara duit berpaling, tinggalkan Tuhan. Kita nggak mau seperti itu. Kalian yang diutamakan, kalau bahasa dunia bilang yang didewa-dewakan, itu bukan uang. Yang menjadi fokus utama, tujuan utama itu adalah Tuhan, Bapak Ibu. Supaya hati kita tidak terkontaminasi dengan uang, ya, dengan cinta uang, bukan dengan uangnya sebagai alat yang kita butuhkan di dalam kita ada di dalam dunia ini, akan kebutuhan, akan segala macam. Ya, dengan uang yang kita terima atau kita miliki begitu. Ya, bukan itu, tetapi apa? Cinta akan uangnya ini, saudara, melebihi cinta kita kepada Tuhan. Akhirnya orang dengan segala macam bentuk cintanya kepada uang, orang begitu banyak terjebak kepada jebakan iblis. Yaitu apa, saudaraku? Akhirnya manipulasi, korupsi, ya, jual beli mobil dengan cara nipu misalkan. Apalagi, saudaraku, jual dengan cara-cara yang lain, dengan kecurangan-kecurangan. Coba. Ini yang Tuhan tidak mau. Artinya begini, kau sedang melayani Tuhan, kau sedang membangun kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan bertanya kembali kepada orang tersebut, kenapa hatimu menyimpang, nak? Kenapa kau selingkuh daripadaku, nak? Katanya kau setia kepadaku, tetapi kau setia juga kepada Mammon. Kenapa kau persembahkan hidupmu buat Mammon, nak? Karena Mammon tidak menyelamatkan hidupmu. Kau saudara baca, lihat ke atasnya. Ya, harta di dunia tidak mungkin, saudara, bisa ada di dalam kerajaan surga. Karena harta dunia itu akan habis. Karat dan ngengat pun bisa memakannya gitu. Tidak ada nilainya yang akan dibawa ke surga nanti, kata Tuhan. Yang harus kita jaga, yang harus kita bawa itu adalah apa? Harta kita nanti untuk di dunia, untuk di surga nanti, kumpulkan itu di dunia. Apa itu? Ya melayani Tuhan begitu. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan begitu. Mempersembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Allah. Di dalam ibadah saudara yang sejati. Itu di dalam siapa? Di dalam Tuhan, bukan di dalam uang, saudara. Bukan artinya, makanya jemaat ini harus punya pemikiran yang betul-betul, saudaraku. Ya, pikiran Kristus tadi, taruh, sehingga tidak terjadi miss di dalam hal berpikir, menangkap sebuah pesan Tuhan, begitu. Jadi bukan karena anti, bukan. Kami sedang memperingatkan supaya hati-hati. Saya juga bekerja, butuh uang, saudaraku. Saudara pikir tidak butuh uang. Anak saya harus makan, anak saya harus bayar kuliah. Saya harus bayar listrik. Nggak bisa beli token listrik ketika habis bunyi lagi sama Adonai begini misalkan, tiba-tiba saya keluar, saya berbahasa kok angkat tangan, oh rabata kaya rasa kaya nang, oh mama begitu. Nggak begitu, bodoh itu kalau begitu caranya, saudara. Mohon maaf, bukan saya menghina ini, bukan begitu, karena memang harus dibeli begitu. Karena Tuhan sudah tahu penyembahan basal itu adalah untuk apa? Membangun komunikasi kita dengan Tuhan, bukan apa-apa tumpang tangan, dompet kosong misalkan nih, dompet kosong, urapi dengan minyak urapan, berdoa nanti siang ada ngantirin uang. Oh, Bapak Ibu gimana sih? Ya, nggak begitu, kerja dengan baik. Ya, tetapi jangan lupa Tuhan tidak larang saudara untuk kerja, tetapi hati saudara motivasinya harus benar, bukan uang. Begitu. Uang itu bisa membawa orang salah, menyimpang daripada jalan yang benar begitu. Jadi saudara harus membangun satu hubungan di dalam koridornya Tuhan, hubungannya baik, lurus, orientasinya hanya Tuhan. Begitu. Ya, saudaraku ya. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa aduh kok sekali-kali uang, betul. Saya bicara soal uang tapi untuk meluruskan, bukan berbicara tentang banyak membeli, saudara akan diberkati berlipat-lipat kali ganda, bukan itu. Karena kalau saudara mau diberkati, saudara mau kaya, mau sukses, bekerja dengan jujur, bisnis dengan jujur. Libatkan Tuhan di dalam bisnis saudara. Libatkan itu di dalam pekerjaan saudara. Saudara jadi karyawan. Mulailah itu dengan pekerjaan saudara kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan pekerjaan itu dalam tangan Tuhan.
Tuhan berikan aku motivasi, berikan aku ide-ide, berikan aku segala sesuatu yang aku bisa tunjukkan untuk aku bisa bekerja baik. Lewat pekerjaanku, aku persembahkan untuk Tuhan. Ketika aku persembahkan itu, ada hasil yang terbaik itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara pasti diberkati Tuhan. Begitu. Jadi jangan minta-minta kepada Tuhan dengan sesuatu yang salah. Ini ujian. Makanya ketahuan ya saudaraku ya, kita ikut Tuhan ini ujian hati kita itu bisa kelihatan. Dari doa sebenarnya bisa tahu. Apa yang sih dia ucapkan dari doanya dia? Ya, kalau bicara soal berkat dan berkat lagi, tentu salah. Makanya saya bilang bahwa nggak usah tagih berkat ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebenarnya. Kita nggak bicara soal uang, kita bicara soal hati, kita bicara soal pelayanan, hati kita tertuju pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dia sediakan buat kita. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa sih yang ditambahkan? Kehidupanmu, pekerjaanmu, bisnismu, jodohmu, misalkan kesehatanmu, itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Selama kita mencari dan mendahulukan Tuhan. Makanya hati-hati, jangan terjebak kepada mamon. Makanya saudara selalu kita belajar bahwa pelayanan itu jangan identikan selalu dengan uang. Beberapa orang jadi skeptis ya melihat pendeta-pendeta dengan gaya hidupnya yang hedonis. Pakai jam tangan, nggak ada yang pakai ratusan ribu, puluhan juta begitu. Saya jujur nih Bapak Ibu, saya jujur nih, jujur. Kalaupun saya punya jam puluhan juta, lebih baik saya pakai jam ratusan ribu. Lebih baik saya datangi ke satu kampung di sana, yang banyak orang susahnya. Lebih baik saya berikan beras, saudara, buat mereka makan, dibandingkan untuk saya. Begitu. Kenapa? Saudara tahu, kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya sedang berusaha untuk kumpulkan harta saya di sorga, bukan di dunia. Jujur ya Bapak Ibu ya, saya nih kalau pas saya pelayanan kemana-mana begitu ya, saya selalu memikirkan tentang mereka. Saya selalu ingat tentang mereka. Tapi saya nggak pernah minta-minta. Begitu. Apa yang ada pada diri saya, yang saya punya, memberi bukan bicara soal hal besar banyak, besar ataupun banyak. Tidak. Memberi sesuai dengan takaran yang ada pada kita, maka takaran itu akan ditimbang. Akan menjadi sebuah hal yang Tuhan ingat. Makanya hati-hati. Tuhan sudah kasih tahu, kalau Tuhan sudah kasih tahu, ikutin aja dan dengerin aja. Tuhan sayang sama saudara dan saya. Supaya kita hati-hati, jangan terjebak kepada manusia. Ya, ini poin yang kedua. Ujian yang seringkali kita hadapi di dalam pengiringan kita, status kita sebagai anak Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi adalah ujian kita terhadap sesama. Ya, gesekan-gesekan itu. Maju atau mundur? Tetap kuat atau tetap panas hati? Bagaimana panas hati supaya tidak panas ketika terjadi gesekan? Ya. Kalau itu Yesus sebagai air hidup di dalam hati jadi gesekan, maka tidak akan timbulkan percikan api panas yang menyebabkan itu tadi. Ya, rasa panas itu akan menyebabkan apa sih saudara? Akan menyebabkan besi atau sesuatu yang digesek itu semakin mengecil. Coba aja gesekin besi dan setiap hari digesek itu akan mengecil. Tapi supaya nggak mengecil, bagaimana? Taruh air. Ya, karena ada peredamnya itu. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi ujian seringkali terjadi secara real di dalam kehidupan kita adalah hati-hati akan cinta uang. Cinta Yesus. Di dalam cinta Yesus ada berkat Tuhan yang akan diberikan kepada saudara. Itu berkatnya dengan berkat yang benar. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga yang terakhir adalah ujian apa yang seringkali secara kasat mata yang orang lain lihat ataupun di dalam kehidupan kita sendiri kita hadapi. Yang ketiga adalah ujian keinginan daging. Ujian segala macam keinginan. Termasuk di dalamnya ada keinginan daging. Bukan dengan keinginan roh. Kitab Roma pasal 8 berkata keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya kita bisa menghindari segala bentuk keinginan. Ada gak sih orang Kristen, Pak, yang sudah melayani, tetapi mereka masih hidup di dalam keinginan? Tentunya ada. Ini bukan sebuah penghakiman, tentunya ada. Kenapa? Karena mereka nyaman dengan keinginan itu. Mereka tidak mau melepaskan itu. Nah, ini pelajaran pastoral konseling nih, saudara. Ya. Berbagai macam bentuk keinginan daging. Mereka mempertahankan itu. Karena mereka nyaman. Mereka berat hati untuk melepaskan itu. Kita lihat Galatia pasal 5, 17-19. Poin yang terakhir, yang ketiga. Ujian yang kita hadapi, saudara. Untuk kita next level di hadapan Tuhan. Ketiga adalah berbicara tentang keinginan. Keinginan daging itu apa? Galatia pasal 5 ayat 17 sampai dengan 9.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Apa sih itu perbuatan daging? Yang pertama, percabulan. Pak, percabulan. Enggak, Pak, saya nggak pernah datang ke lokalisasi. Pak, saya nggak pernah datang jadi pengunjung di spa. Percabulan itu ada dua, bos. Percabulan fisik, perzinahan itu, ya, pornea, moikea, ya itu yang pertama. Percabulan yang lain ada percabulan rohani. Katanya pelayanan, tetapi juga masih tadi mendewakan uang, ya. Kemudian juga menyembah kepada sesuatu yang dianggap punya kekuatan atau sentimentalisme begitu ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang terjadi di kalangan beberapa orang Kristen. Jadi yang pertama, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Janganlah duakan Tuhan. Cinta mamon sama juga, percabulan di hadapan Tuhan. Jangan menyembah kepada ilah lain. Ilah zaman sekarang apa sih? Ilah zaman sekarang teknologi, gadget. Saya belum pernah khotbah nih berkaitan dengan perikatan gadget tadi sih ya. Sudah lihat kan gadget, ilah zaman sekarang ini kan banyak disembah orang kan. Pagi-pagi kita cari siapa? Apakah kita cari jiwaku sungguh merindukan waktu pagi hariku bangun cari wajahmu. Yang kita cari sopo. Kadang-kadang iki loh. Yang kita buka. Kalau kita buka nih. Tuh. Roh Kudus bilangin. Nah, kamu sudah doa? Bentar ya Tuhan, tanggung ya Tuhan. Dengar nih Tuhan. Kalau nggak dibuka, telat dikit dihabisin. Kau yang toko sebelah. Coba lihat dulu Tuhan. Oh nggak ada Tuhan, belum ada. Nah ini kan nggak doa kan. Nggak memulai. Yang dicari ini. Coba. Ilah zaman sekarang. Percabulan rohani. Yang kedua dikatakan kecemaran. Wah ini kecemaran nih. Hidup mengotori di dalam keadaan bersih, kita kotori lagi itu. Apa itu kecemaran? Oh, berbagai bentuk hawa nafsu di dalamnya. Ya, kemudian ada hawa nafsu. Ya, itu berkaitan dengan hati-hati yang jahat tuh ya. Balas dendam di dalamnya itu. Lalu jangan coba-coba lu nyakitin gue balas lebih lagi parah daripada ini tuh. Hati-hati gue bakal minta ampun sama gue kalau gue jahatin lagi. Lu jangan coba-coba sama gue aja. Nah, saya enak saudara ya, dengar orang Kristen kalau saya ngomong gini saya enak. Saya nggak simpati dengan model-model kayak begini. Lu mau kaya apapun gue nggak peduli. Betul. Kalau udah ngomong kayak begitu, lu coba aja. Lu mau pakai cara apa? Waduh, lu mau pakai cara apa sama gua? Lu berani ngejek-ngejek gua, lu berani ngelawan gua. Kalau gua udah balas lebih daripada ini, anak istri lu bisa sujud-sujud di bawah kaki gua lu. Menderita lu berani macam-macam sama gua. Bukan begitu, bos. Nggak di alam yang begitu. Bukan begitu. You bodoh nih yang model-model kayak begini. Ya. Nggak perlu, kekristenan tidak bicara seperti itu. Apakah Yesus nggak bisa ketika disalib dia bilang malaikat hajar, satu malaikat bisa bunuh 180.000 orang lebih kok? Dia nggak bisa. Dia bisa. Begitu. Kita belajar makanya lihat daripada Yesus keadaannya seperti apa. Jangan cuma kita percaya Yesus, tapi keadaannya kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah menghidupi. Ya. Apalagi dikatakan penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Nah ini perseteruan ya. Biasa nih berantem sana sini ya. Persisihan, beda pendapat, sedikit-sedikit marah, ribut begitu. Baru ceritain, gue tahu gak sebenarnya dia dulu kayak gimana. Sekarang aja dia ada di sini tuh, lu gak tahu sih kehidupan dia dulu ya. Nih gue jangan ngomong-ngomong lagi, gue paling tahu kakunya dia ada, gue paling tahu dari sejak anaknya masih kecil, gue udah tahu kehidupan dia kayak apa, lakinya gue tahu, masih kayak tahu hidupnya dia susahnya bagaimana gue tahu. Kemudian iri hati, ya tidak senang ya kurang sukses. Udah dengar baik nih, satu hal yang harus kita miliki semua buat yang dengar di sini, yang di Zoom maupun yang di luar. Percaya saya ya, kalau saudara mau diberkati, buang itu iri hati. Pak, orang lain kenapa diberkati saya tidak? Jangan suka banding-bandingkan di hadapan Tuhan, tidak sopan. Ya. Jangan pernah kita iri hati. Ya, kita lihat orang lain lebih berhasil, lebih maju. Ya, anak buah saya misalkan pelayanan lebih bagus daripada saya. Wah, gerejanya berkembang dari saya. Tidak apa-apa. Bagus. Kenapa? Dia bagian daripada kita juga. Kita berhasil bawa dia. Begitu. Saudara harus bersuka cita. Ya, bersuka cita ketika orang diberkati. Lebih daripada kita. Ya. Tapi saudara harus merasa apa? Merasa punya kepedulian ketika orang hidup di bawah kita. Menjadi orang Kristen harus seperti itu. Oh, puji Tuhan dia diberkati lebih daripada saya. Tidak usah iri. Syukuri. Kalau bisa saudara doakan.
Nah, ini pelajaran sulit, tidak mudah nih. Mendoakan orang yang lebih statusnya lebih daripada kita. Uangnya lebih banyak, rumahnya lebih besar, mobilnya lebih bagus daripada kita. Ini bukan satu hal yang gampang, tapi bisa kalau kita mau. Semua kembali kepada hati. Begitu. Kemudian dikatakan lagi apa? Amarah. Nah, ini emosi, temperamen, karakter. Ya, begitu. Dikit-dikit panas, dikit-dikit panas. Ada orang temperamen tuh. Nggak dipikirkan dulu, ngoceh dulu, marah dulu, ngamuk dulu. Ternyata setelah itu nggak begitu maksudnya. Baru malu kadang-kadang. Apakah harus begitu dulu? Enggak, kadang-kadang begitu. Banyak orang menyikapi persoalan bukan diam dulu, mencerna dulu. Tahan panas hati itu. Makanya kan kita bilang, tinggalkan panas hatimu itu. Supaya apa? Karena berbahaya. Orang yang panasan, sedikit-sedikit temperamennya naik, marah, sudah itu sangat berbahaya. Ya, karena waktu nih, saudara. Ya, yang terakhir dikatakan bahwa kepentingan diri sendiri, pencederaan dan pemecahan. Ya, saudara, ini 3 ujian di dalam kehidupan yang secara real kita hadapi hari ini. Kita mau nggak next level di hadapan Tuhan? Kita harus lewati 3 hal ini, saudara. Ya, dengan sesama, gesekan. Yang kedua adalah berbicara soal apa? Berbicara tentang bagaimana hati kita, pengabdian kita kepada siapa? Kepada dunia lewat Mamon atau kepada Tuhan? Yang ketiga adalah ujian berkaitan dengan segala keinginan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, 3 hal ini tentunya akan menjadi bumerang bagi orang yang itu tadi, yang tidak menyikapinya dengan sikap kedewasaan di dalam Tuhan, dengan iman yang benar kepada Tuhan. Seringkali anak Tuhan jatuh akhirnya gara-gara kalah di dalam peperangan di 3 ujian ini. Saya mau saudara dan saya kita next level, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang. Tuhan tidak mau kita gagal, tidak naik kelas. Tuhan ingin kita naik kelas. Setiap kita menghadapi ujian, kita naik sampai grade yang paling tinggi. Dan pada akhirnya kita bisa mempertahankan grade yang paling tinggi itu sampai batas akhir kehidupan kita. Kita tidak turun ke bawah. Makanya dikatakan kau akan terus menjadi kepala bukan ekor. Supaya apa? Di dalam iman kita pun kita tetap ada di atas. Tidak turun ke bawah. Nah, untuk mempertahankan itu butuh yang namanya saudara apa? Iman di dalam Tuhan. Iman percaya di dalam Tuhan. Ya, kita bangun di dalam perjuangan. Kita berkata perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi juga melawan kuasa-kuasa yang seringkali menjatuhkan kita. Salah satunya cara iblis, cara setan untuk menjatuhkan, merusak hubungan kita dengan Tuhan adalah lewat 3 ujian ini. Sebenarnya masih banyak, tapi hari ini temanya 3 ujian ini. Kali ini peringkat 1, 2, dan 3. Yang sekali banyak anak-anak Tuhan gagal dan jatuh di dalam 3 hal ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak atas kebenaran firman-Nya. Sebagai tanda kita diberkati, kita akan mendengarkan pujian Indah Rencanamu Tuhan oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Amin. Mari kita berdoa atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada pagi ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, seperti pesan-Mu di pagi ini, bila kami melibatkan Tuhan sebagai air hidup itu dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan, ujian yang Engkau izinkan akan membuat kami naik next level dalam kehidupan kami. Engkau menguji kami, kemurnian, ketulusan, dan apakah kami berkenan kepadamu. Biarlah hidup kami tetap berdampak kepadamu Tuhan, dan Engkau Tuhan menguji pikiran-pikiran kami, biarlah pikiran kami sejalan dengan kebenaran firman-Mu, dan supaya Tuhan, bila ada tantangan dalam kehidupan kami akan melewati karena kami tahu goal dari visi yang Kau taruhkan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami berhasil melewati sesuai pesan firman-Mu di pagi ini. Ujian itu dimulai dari orang terdekat kami. Biarlah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Biarlah air hidup itu meneduhkan panas di sekitar kami. Tuhan, ujian terhadap keuangan kami Tuhan, apapun berkat-berkat yang sudah Engkau percayakan kepada kami, tidak membuat kami meninggalkan Engkau karena berkat mamon melebihi daripada Engkau tanggapan kami Tuhan. Itu bisa kami dalam namamu
kami bisa dalam nama-Mu Tuhan Yesus tetap Engkau di atas segala-galanya. Karena itu hanyalah titipan semata daripada-Mu. Buatlah kami berhasil, karena kami tahu berkat itu justru dipercayakan oleh Engkau, agar kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus menjadi berkat, supaya kami bisa memperluas, memperlebar kerajaan-Mu atas berkat-berkat yang dipercayakan kepada kami. Dan ujian terhadap keinginan daging kami, biarlah karakter kami diubahkan sesuai dengan Galatia yang dikatakan perbuatan daging itu Tuhan telah nyata, tapi kami bisa melewati semuanya ketika kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kami yakin dan percaya DNA-Mu mengalir kepada kami, karena kami mengundang Engkau dengan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru berkat-berkat dicurahkan kepada kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa di pagi ini. Biarlah hamba-Mu diberkati dalam pelayanan lebih lagi. Terus hikmat pewahyuan Kau tambahkan, karena begitu setianya hamba-Mu ini Tuhan bersama Sema Adonai. Kami yakin dan percaya ketika beliau minum air kehidupan itu Tuhan, akan menjadi mata air kehidupan yang mengalir dalam diri beliau, yang tidak akan berhenti, karena ketika beliau terus melekat kepadamu Tuhan, air kehidupan dari tahta-Mu sendiri yang akan mengalir, karena tubuh hamba-Mu dengan seisi rumahnya adalah bait kudus-Mu yang akan memberkati gerejanya dan jemaat serta pelayanan hamba-Mu ini lebih lagi. Biarlah kesehatan keluarga ini ada dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membuat hamba-Mu ini melihat anak daripada anaknya. Berkat dari Mazmur 128, Kau tambah-tambahkan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, saya akan mengumumkan tentang doa syafaat. Kami akan mendoakan pada hari Senin dan hari Sabtu, renungan pagi, Sema Adonai, memang setiap hari, tapi bila ada urgent atas doa-doa yang perlu didoakan di luar hari Senin dan Sabtu, percayalah kami siap membantu untuk menopang saudara-saudariku yang terkasih, apapun persoalan pergumulan yang saudara-saudariku hadapi. Terima kasih. Ini tiba saatnya kita mengakhiri renungan pagi ini, dan biarlah hambanya Pak Dedi memberkati pelayanan renungan pagi ini. Kami persilakan Pak. Baik Bapak Ibu Saudara, saya tidak buka kamera ya Bapak Ibu ya. Suara aja cukup ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, buka hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan pandang wajah Tuhan, terima berkat pagi hari. Kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati. Lakukanlah aktivitasmu sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Jalankanlah kebenaran, takutlah akan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayangnya yang berlimpah kepada kita semua. Bahkan ketika Roh Kudus memimpin dan menyertai kita, maka Dia akan menuntun kita, membawa kita kepada janjinya, yaitu menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan di dalam sorga, dan pada saat satu kali kelak kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal, dan kita dapat berjumpa bersama-sama untuk kita memuji, memuliakan Tuhan di dalam persekutuan yang manis. Oleh sebab itu, pada hari ini berkat Tuhan menyertai ke dalam langkah kehidupanmu, bukan hanya sampai hari ini, tetapi juga bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput saudara, menjadikan saudara pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan diberkati, mari kita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak. Amin, amin. Luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berakhirnya doa blessing pada pagi ini, berakhirlah renungan pagi sama Adonai. Mari kita terus setia membangun tata Tuhan,
berdiri tidak saja bagi keluarga kita, tapi kita berdiri bagi bangsa, bahkan bangsa-bangsa, melalui ketekunan kita dalam kebenaran firman Tuhan setiap pagi bersama-sama Adonai. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.